Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sobat pelita intan muda yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak kepada kita dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita secara istiqomah dengan selalu berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena sejatinya Islam dan nilai kemanusiaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Betapa tidak, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah bagian horizontal dari pengaplikasian nilai-nilai keislaman. Sebab di dalam Islam bukan saja digariskan norma-norma dan kaidah-kaidah ilahiyah, tetapi juga nilai-nilai yang berhubungan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimudillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dalam hal ini, Islam senantiasa melibatkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang senyatanya diterima. Karena ia merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan kata lain, pesan yang terkandung di dalam firman Allah senantiasa memiliki dimensi mikro hablum minallah dan dimensi makro hablum minan nas. Dimensi mikro merupakan proses kritis dan koreksi tentang penghayatan iman, penghayatan kedekatan pada Sang Pencipta. Dimensi ini memiliki pendirian hidup yang memiliki sinar dan nyala, memancarkan pijar dan cahaya. Dimensi yang menggerakkan diri untuk khusyuk dalam beribadah mahdhah. Sedangkan dimensi makro merupakan panggilan fitrah kaum beriman untuk memproyeksikan kehambaannya ke dalam tingkat universal, yaitu membawa manfaat dan rahmat terhadap sesama umat manusia dan semesta alam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sobat pelita intan muda yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan hidup kreatif, yaitu memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi diri serta alam untuk kemaslahatan. Mengubah dunia dengan amal, mengukir bumi dengan cinta, membuat setiap diri berguna adalah cita dan citra setiap muslim yang ingin mendaftarkan diri dalam generasi Rabbani yang menyandang gelar rahmatan lil alamin. Ungkapan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah sebenarnya merujuk pada etos kerja kaum muslim. Artinya ada semacam tuntutan bahwa kaum muslimin itu haruslah pekerja keras dan menjadi orang-orang yang produktif. Orang-orang yang senantiasa meninggalkan kemubaziran, bersikap hemat dan efisien, teratur dan efektif. Karenanya tidak heran bila Nabi dalam sabdanya mengatakan, Al-mu'minu al-qawiyyun khair wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftah ala ma amala syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Sungguh pun demikian, Islam bukanlah ajaran yang indah di atas kertas dan sulit diterjemahkan dalam kenyataan. Bukan pula menjadi konsep yang kosong, hanya nikmat yang untuk seminar, penghias bibir dalam pidato, namun tidak mampu menggugah dan mendorong minat atau motivasi kerja pemeluknya. Islam mengajak setiap pemeluknya agar senantiasa mengaktualisasikan keyakinannya dalam wujud yang berada dan terasa kehadirannya di tengah masyarakat.
Islam bukanlah perbendaharaan ajaran yang berhenti pada hikmah dan konsepsi, tapi ia juga aktual dan nyata. Bukan saja sebagai nilai-nilai idealisme dan formal, tetapi juga praktis dan efektif. Pendeknya, Islam bukanlah segudang pesan ukhrawiyah, tapi juga setumpuk data duniawiyah. Sobat pelintas muda yang dirahmati oleh Allah, menjadi muslim adalah proses pengacaan diri secara tulus kepada penderitaan umat, dari kota-kota kardus yang kumuh, di kaki bukit nan jauh dari keramaian dan kesejahteraan, di emperan gedung yang berbatas dengan kemegahan dan kemewahan, di pinggiran kali yang berjarak dengan kebersihan dan keteraturan. Semua itu dilakukan seorang muslim agar membuat jiwanya menjadi halus, nuraninya menjadi lembut, rindu pada perdamaian, kesetaraan, kebersahajaan dan kesejahteraan, sekaligus peduli pada hak asasi, keterbukaan, keadilan dan demokrasi. Sungguh kita merindukan suasana serupa itu. Sungguh kita mendambakan peradaban semacam itu. Sebuah peradaban yang mengunggah kita untuk bangkit menyatakan inilah kami orang-orang muslim, tanpa sungkan dan malu hati, tanpa ragu dan rendah diri, karena memang layak, bermutu dan terhormat. Akhir kata, semoga kita memiliki empati terhadap sesama sebagai bentuk keinsyafan jiwa dalam merefleksikan kemusliman diri kita, sehingga kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Barakallahu li walakum, unzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.